Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Junainah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, boleh minta waktunya sebentar Bu, sekitar mungkin 10-15 menit lah, kita mau ngobrol-ngobrol dikit. Boleh ya Bu ya? Iya, Pak. Memang saya berencana memang mau ketemu sama Pak Imam. Ada yang mau saya bicarakan. Oh iya iya iya. Bu, terus rencana apa Bu yang mau dibahas untuk pertemuan kali ini? Iya, begini, Pak. Saya akhir-akhir ini bercerita tentang keluhan saya, Pak, ya, di kelas. Iya Bu. Begini, saya menceritakan tentang keadaan pembelajaran di kelas saya. Di sini saya melihat adanya siswa yang kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya. Itu sepertinya dia tidak terlalu suka atau dia kenapa bosan atau dengan pembelajaran yang saya berikan. Itu, Pak. Oh iya Bu. Ibu tadi menyampaikan bahwa siswa kurang antusias, mungkin bosan ya Bu. Jadi menurut Ibu pembelajaran di kelas selama ini seperti apa Bu? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan pembelajaran itu dengan berbagai variasi metode pembelajaran. Terkadang juga saya ajak mereka langsung setelah pembelajaran kita lakukan langsung praktik. Nah, tapi ada beberapa anak itu yang tidak suka, mungkin mereka malas atau mungkin mereka tidak selera dengan pembelajaran yang saya berikan yang tidak sesuai dengan mereka, Pak. Iya Bu. Ibu tadi menyampaikan bahwa beberapa siswa mungkin bosan ya Bu, atau kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Jadi menurut penilaian Ibu, skala pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kalau skala 1 sampai 10 sekarang di posisi berapa Bu? Mungkin menurut saya masih di skala 5. 5 ya Bu. Iya. Ah, Ibu tadi menyampaikan masih skala 5. Jadi kira-kira mau ditingkatkan ke berapa Bu? Kalau skala Ya, 1 sampai 10, dan bagaimana upaya Ibu untuk mencapai skala yang Ibu targetkan tadi? ya, saya ingin pembelajaran saya itu uh, sampai di skala maksimal 9 ya, Pak. Ya. Jadi usaha-usaha yang saya ingin lakukan itu bisa membuat agar siswa tersebut tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran saya. Siswa terlihat aktif dalam pembelajaran saya dengan cara saya akan memodifikasi bagaimana metode-metode pembelajaran yang saya berikan. Mungkin agak bervariatif. Kemungkinan juga bagaimana agar tercipta kelas yang menyenangkan sehingga siswa-siswa tersebut dapat belajar dengan aktif, tidak bosan. Yang selama ini saya amati ada yang bosan itu, Pak. Oh iya. Jadi Ibu lebih fokus ke bagaimana anak yang bosan ini lebih bersemangat lagi, kan begitu kan Bu? Iya. Iya. Jadi rencananya kapan Bu itu pembelajaran yang kata Ibu tadi mau memodifikasi pembelajaran supaya pembelajaran di kelas lebih aktif itu, kira-kira kapan Bu itu mau dilaksanakan Bu? Nah, pelaksanaannya secepatnya, Pak. Kalau Secepatnya. Ya. misalnya ini kita lakukan hari Senin ini, saya sudah akan berusaha agar pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu tidak membosankan bagi anak-anak yang mengikutinya. Kemudian akan terlihat aktif mereka dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Ya Bu. Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan tadi, sudah ada mungkin rencana-rencana yang Ibu tulis ataupun semacam apa program begitu Bu? Apakah sudah mulai dirancang mulai sekarang Bu? Ya, saya akan melakukan
lakukan dengan metode pembelajaran yang bervariatif sehingga siswa akan begitu menyenangkan mengikuti pembelajaran saya. Akan saya selingi dengan jangan hanya teori saja. Saya akan lakukan pembelajaran dengan pembelajaran praktik. Kemudian saya juga akan mengajak mereka bukan hanya di dalam kelas. Saya juga akan mengajak di luar kelas bagaimana agar pembelajaran tersebut berkesan dan aktif siswa dalam mengikuti pelajaran tersebut. Gitu, Oh Pak. iya iya Bu. Sepertinya memang Ibu ini guru yang kreatif ya Bu. Jadi pembelajaran di kelas tidak monoton Bu ya, bisa berubah-ubah, lebih kreatif. Jadi anak memang kalau bisa anak tidak bosan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian Bu kan Ibu tadi menyampaikan bahwa tingkat apa namanya antusiasme siswa itu kurang kan Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan Bu, apa ukuran keberhasilan dari program Ibu ini nantinya? Ukuran keberhasilannya, iya iya Bu. Ya, eh, menurut saya ukuran keberhasilannya saya bisa melihat dari permasalahan yang saya lakukan, saya identifikasi tadi kan bahwa anak tersebut bosan. Nah dari situ kita bisa melihat dengan pembelajaran yang dengan metode bervariatif tadi bisa membangkitkan semangat anak untuk aktif mengikuti pelajaran. Itu tolak ukurnya di situ. Kita melihat apakah anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan aktif. Gitu. Oh iya iya iya, iya baik Bu. Kemudian Bu, yang selanjutnya itu dalam Ibu melaksanakan program tadi tentu kan banyak hambatan Bu. Ya, tentu banyak hambatan, gangguan. Boleh diceritakan Bu bagaimana cara mengatasi gangguan atau hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam Ibu atau pelaksanaan program tadi Bu? Hambatan itu pasti kalau kita melakukan sesuatu pasti ada hambatan ya Pak Imam. Nah Iya Bu. di sini ya terutama dari mungkin fasilitas kita yang kurang memadai, kemudian karena pembelajaran saya ini mungkin pada siang hari setelah istirahat itu mungkin mereka itu tadi kenapa Ya, jadi sudah kurang. mungkin ngantuk ya Bu. Iya, mengantuk Iya, Pak. Jadi mungkin iya. itu tadi yang membuat mereka tidak aktif karena suasana panas itu. Jadi hambatannya mungkin itu. Jadi bagaimana cara saya mengatasi hambatan tersebut itu tadi dengan berbagai metode pembelajaran dari sumber-sumber pembelajaran saya variasikan bukan Ya. hanya dengan pembelajaran yang misal diskusi. Kalau diskusi kan mungkin mereka bosan, kemudian kita juga bisa memvariasikan dengan menonton video pembelajaran, kemudian dengan praktik langsung itu Pak. Iya 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 Bu. Jadi sangat luar biasa yang dilaksanakan atau sudah dilakukan oleh Ibu Jun. Jadi ketiga-tiganya dari gaya belajar siswa sudah bisa tercover Bu, dari mulai yang auditori, yang visual, yang kinestetik semua sudah tercover di situ. Selanjutnya Bu, yaitu komitmen sekarang Bu. Ya, komitmen apa yang Ibu mau peroleh dari itu kegiatan ini Bu? Ya, saya akan berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Iya iya. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif tadi. Itu komitmen saya, Pak. Iya bagus. Kemudian Bu, dalam upaya pelaksanaan pembelajaran yang variatif dan kreatif juga menyenangkan supaya siswa tidak membosankan tadi, tentu kan Ibu Junainah tidak bisa
bergerak sendiri kan. Barangkali bisa diceritakan siapa saja yang mungkin bisa membantu untuk menjaga komitmen dari Bu Junainah tadi. Ya, terima kasih Pak Imam. Yang bisa saya libatkan di sini dalam menjaga komitmen yang pertama sekali adalah atasan saya, Iya iya Bu. kemudian diri saya sendiri harus komitmen terhadap apa yang akan saya lakukan, dan kemudian juga rekan-rekan kerja sejawat gitu Pak. Iya ya, jadi saling mengingatkan, saling mengisi ya Bu. Ini kita sudah sampai di penghujung untuk pembicaraan ini Bu. Kiranya sudah sekitar 10 menit lebih sedikit. Jadi sangat asik untuk obrolan hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu Jun. Nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Jadi kita tutup. Iya, terima kasih banyak Pak Imam. Iya, Saya sama-sama. dengan pembicaraan ini saya merasa agak plong sedikit Pak. Plong, jadi saya bisa berbagi dengan Pak Imam. Terima kasih banyak Pak Imam ya. Ya sama-sama Bu, sampai bertemu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam, selamat sore. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Junainah. Ya. Gimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Iya. Alhamdulillah, itu yang penting sehat ya Pak. Iya Bu, bisa. Ya. Gimana keluarganya sehat juga Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Bisa bertemu lagi Bu, walaupun kita di room bisa bertemu lagi. Alhamdulillah. Murid-muridnya gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik, tetap semangat. Iya. Iya, alhamdulillah. Iya. Di sini ada yang ingin Bapak sampaikan? Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Bu, sebenarnya saya juga ingin dari kemarin-kemarin ingin mengungkapkan dengan Ibu kan terkait permasalahan yang saya hadapi. Ini kan saya ini di sekolah banyak Bu tugas-tugas tambahan yang harus saya selesaikan. Jadi kadang saya bingung antara membagi waktu mana ini tugas tambahan dan juga tugas pokok sebagai guru begitu Bu. Kalau Ibu mungkin ada masukan bagaimana supaya saya tidak meninggalkan tugas pokok sebagai guru, tapi tugas tambahan ini juga bisa diselesaikan tepat waktu begitu Bu. Oh iya, jadi dari obrolan kita saat ini apa sebenarnya yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan Bu, setelah obrolan ini tentunya nanti mendapatkan solusi dari apa yang permasalahan saya ini. Mungkin nanti ke depannya jadi tidak keteteran saya dengan tugas-tugas ini Bu. Bisa membagi waktu, bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya tepat pada waktunya tanpa mengganggu tugas pokok saya sebagai pengajar begitu Bu. Oh iya. Menurut Pak Imam, pekerjaan yang terlalu banyak yang dibebankan, tugas-tugas tambahan yang dibebankan kepada Bapak itu apakah terlalu berat? Tapi Bapak masih sanggup kan? Kalau berat sebenarnya tidak kan Bu ya, cuman membagi waktu itulah Bu yang masih agak sulit. Ke depan mungkin saya harus membuat rencana, membuat mana skala prioritas begitu ya kira-kira Bu, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang harus diselesaikan dahulu, mana yang mungkin belakangan begitu Bu, supaya lebih tertata, lebih terencana, lebih terstruktur begitu Bu pekerjaannya. Ya, baik Pak. Kalau misalnya dilihat dari skala 1 sampai 10. Nah, sekarang posisi Pak Imam itu sendiri di mana Pak?
dalam untuk mencapai tujuan biar semuanya bisa terlaksana, bisa semua pekerjaan yang dibebankan tugas tambahan itu yang terlaksana semua itu sudah sampai di mana skalanya Pak? Posisi Kalau Bapak? skala dari skala itu baru 50% Bu. Jadi sekitar 50 lah nilainya 5 kalau skala 1 sampai 10. Nah, masih cukup jauh. Iya, masih 50% Kak ya? Ya, Iya, di sini apa kekuatan yang mendukung Bapak dalam menjalankan tugas tambahan ini? kekuatan untuk menjalankan tugas ini tentu motivasi kan Bu. Ya, motivasi yang kuat, kemudian yang penting tingkat kepercayaan, berarti kita kan sudah diberi amanah, sudah diberi kepercayaan. Jadi dari amanah itu saya berusaha untuk menyelesaikan ataupun menjalankan tugas yang diamanahkan kepada saya ini secara sebaik-baiknya begitu Bu. Jadi kalau bisa kita jangan sampai mengecewakan orang yang memberikan tugas kepada kita Bu. Ya, Begitu Bu. betul Kak. Betul. Jadi peluang atau kemungkinan yang bisa Pak Imam ambil itu apa dari sini? Peluang yang bisa saya ambil dari kegiatan ini atau obrolan ini tentu nantinya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Nanti saya juga minta saran dari Ibu Jun apa mungkin nanti yang bisa saya laksanakan agar pekerjaan atau permasalahan yang saya hadapi ini bisa terpecahkan begitu. Iya, Pak Imam. Jadi di sini menurut Pak Imam, apa sih sebenarnya hambatan yang Bapak temui dalam melakukan tugas ini, tugas tambahan ini? Ya, kalau hambatan yang secara khusus mungkin tidak ada Bu ya, karena tugas-tugas ini kan bisa dikerjakan di lain waktu. Maksudnya bisa dikerjakan di jam-jam sepulang kita dari sekolah begitu Bu. Jadi yang menjadi hambatan, itu tentunya ya pengaturan waktu itulah Bu. Jadi manajemen waktu itu yang masih agak mungkin gimana ya, semrawut kalau bisa dikatakan. Iya. Jadi belum terjadwal secara detail begitu Bu. Iya, ya mungkin itu Pak ya. Bapak harus melihat apa yang dikerjakan terlebih dahulu, mana yang deadline, mana yang mesti didahulukan dulu. Ya, tapi yang utama itu adalah tugas mengajar ya Pak. Iya benar Bu. Nah, Ya. setelah itu tugas-tugas tambahan Bapak, misalnya apa tadi bendahara pos ya. Iya Bu. Nah itu itu dalam hal membuat laporan harus diselesaikan secara cepat. Iya Bu. Menumpuk itu. Mungkin ya Pak, itu mungkin salah satu solusinya. Iya terima kasih banyak Bu. Ya, dari sini rencana Bapak yang harus Bapak lakukan itu, yang diprioritaskan itu apa? Yang diprioritaskan setelah ini tentu saya harus membuat jadwal. Boleh jadwal itu berupa catatan-catatan kecil mungkin bisa kan, karena deadline dari tugas-tugas itu kan sudah jelas kan Bu, sangat jelas. Misal tanggal ini, misal tanggal 21 nanti laporan yang ini harus selesai. Nah, jadi harus diberi tanda ataupun tanda khusus. Yang ini prioritas harus dikerjakan 1-2 hari ini harus selesai. Kemudian setelah itu nanti prioritas kedua, ketiga dan seterusnya begitu Bu. Iya betul sekali Pak. Harus ada catatan-catatan kecil ya. Iya Bu. Ini harus ini ya. Benar Pak, itu harus ada biar semuanya dapat dilakukan dengan baik. Iya Bu. Itu
itu salah satu strategi Pak, strateginya. Oh iya iya. Termasuk salah satu strategi Bapak dalam mengatasi hal tersebut ya Pak. Iya iya Bu. Apakah ada strategi yang lain, misalnya selain membuat jadwal, pengaturan waktu ya Pak? Ya, pengaturan waktu Bu. Kan biasanya banyak Bu waktu-waktu yang kosong itu, jadi waktu-waktu yang waktu senggang itu daripada kita gunakan untuk main HP atau itu bisa kita gunakan hal-hal yang bermanfaat, seperti tugas-tugas ini saya tugas tambahan sebagai bendahara BOS, dan juga tugas sebagai kalau pembina kan itu di sekolah kan. Nah, yang di luar sekolah ini seperti halnya juga pendidikan guru penggerak ini kan Bu, tugasnya begitu padat kan. Tapi mudah-mudahan nanti atas masukan dari Ibu Jun tadi juga kita memang sudah berkomitmen untuk menyelesaikan semua tugas-tugas ini. Jadi mudah-mudahan nanti tugas-tugas ini tidak ada yang terbengkalai, harus selesai tepat waktu Bu, begitu. Iya. Bagaimana jangka waktunya Pak, rencananya? Jangka waktunya kalau minggu depan Bu, minggu depan nanti saya langsung buat planningnya, nanti minggu depan harus sudah mulai Bu. Wah, keren Pak Imam, harus Iya, langsung ya. Iya Bu, terima kasih. Jadi dari sini apa sih sebenarnya ukuran keberhasilan dari tujuan yang Bapak inginkan? Tujuan keberhasilan dari kegiatan ini atau yang saya inginkan tentu kedepannya saya bisa manajemen waktu lebih bagus lagi Bu. Jadi lebih tertata, lebih terstruktur, apa tugas-tugas saya, mana tugas pokok, mana tugas tambahan, semuanya kan tentu harus selesai tepat waktu begitu Bu. Tidak ada yang sampai ngelantur istilahnya atau apa Bu, terlewat waktu terlalu jauh kan begitu Bu. Jangan jangan SKS tadi Bu, jangan sampai kita ditelepon oleh atasan berkali-kali kan, nggak enak juga kan Bu. Jadi kalau bisa sebelum kita ditagih tugas kita sudah terlebih dahulu menyodorkan ataupun menyelesaikan pekerjaan kita begitu Bu. Dari sini kita tahu ya ada hambatan atau gangguan ya, yang bisa menggagalkan mungkin ya rencana-rencana Bapak itu. Apa kira-kira Pak? Misalnya ada hambatan atau gangguan ini. Untuk gangguan Bu, karena ini berhubungan dengan tugas, mungkin biasanya nanti ada tumburan jadwal itu. Jadi kita harus kalah salah satu. Cuman mudah-mudahan walaupun ada jadwal yang bertabrakan atau jadwal yang bersamaan, makanya kita harus ada yang prioritas tadi kan, jangan sampai walaupun ini mengalah satu tapi yang satu kan masih harus dikerjakan juga kan Bu. Jadi walaupun itu kita hanya berbagi waktu saja, mana yang didahulukan, mana yang agak belakangan sedikit begitu Bu. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih bisa mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul begitu Bu. Iya betul sekali Pak. Itu sudah termasuk sudah Bapak jawab sendiri ya bagaimana cara mengatasinya itu tadi. Iya Bu. Kemudian dari sini apa sih komitmen Bapak? Komitmen saya terhadap tugas ini tentunya saya berkomitmen supaya bisa menyelesaikan tugas tepat waktu begitu. Iya. Dalam mencapai komitmen ini siapa saja sih yang terlibat Pak? Yang terlibat tentu kalau di rumah itu kan keluarga Bu ya, termasuk istri ya, itu motivasi yang sangat luar biasa itu Bu. Walaupun badan capek begitu melihat istri langsung otomatis nanti capek-capek tadi hilang ya Bu. Kemudian yang kedua itu pimpinan Bu, atasan kita tidak
lupa juga, yaitu rekan kerja, rekan sejawat. Itu tentu rekan sejawat inilah yang kita jadikan partner, kita jadikan teman untuk bekerja sama, berkolaborasi, saling mengingatkan, saling memberi motivasi, memberi inspirasi, masukan begitu Bu, supaya pekerjaan dan program-program yang kita rancang itu bisa berhasil dan juga bisa selesai tepat waktu begitu Bu. Iya betul sekali Pak Imam. Itu yang mendukung kita, itu yang milik kita. Iya. Jadi dari sini, dari obrolan kita pada sore ini ya Pak, Bapak sudah bisa mencari solusi dari apa-apa yang menjadi beban pikiran Bapak ya. Bagaimana dengan tugas yang seabrek ini, tugas tambahan, tugas utama kita sebagai guru, Bapak sudah bisa bagaimana menyelesaikannya, mencari solusi. Iya, Ya Bu. mungkin ini saja Pak kesempatan kita kali ini. Apa yang telah Bapak sampaikan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Saya bisa mencarikan solusi tadi, hanya solusi apa itu nanti yang Bapak yang akan langsung action ya Pak. Iya, terima kasih banyak Bu Junainah atas waktunya, atas solusi yang sudah diberikan kepada saya. Yang di awal tadi pembicaraannya saya kan masih bingung apa yang akan saya laksanakan, tetapi setelah ada pembicaraan ini, ngobrol-ngobrol ini, saya juga sudah ada rencana ataupun tujuan yang harus saya capai ke depan begitu Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Sudah Pak ya, ini kita akhiri obrolan kita sore ini. Sampai ketemu lagi nanti Pak. Kalau seandainya ada yang bisa diobrolkan lagi, temui saya saja Pak. Terima kasih Pak Imam. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Bu Junaina. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.